Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaabal ilm wa akrimna bi nuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah besok di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kembali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahiman wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bab wudu. Maka insya Allah kita masuk ke bab selanjutnya, itu babul mashi alal khuffain. Bab yang menjelaskan tentang al-mash, mengusap, alal khuffain, atas dua sepatu. Apa itu al-mash? Masah itu dari kata masaha, artinya mengusap atau menghapus. Ada nabi yang disifati dengan al-masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Isa al-masih. Ada juga Dajjal disifati dengan al-masih. Nah, kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah selesai membaca tahiyat, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Ini memiliki akar kata yang sama, al-masih, masaha. Kenapa Dajjal disebut masih dan Nabi Isa juga disebut al-masih? Karena pertama, Nabi Isa alaihissalam itu Allah berikan mukjizat, kemampuan bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, sakit sopak, belang-belang kulitnya, bahkan ada yang buta sejak terlahir buta. Itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa, bisa langsung lihat. Orang lumpuh, bahkan ada orang mati dengan izin Allah semuanya tentunya, oleh Nabi Isa alaihissalam bisa dibikin hidup lagi. Gimana caranya? Hanya dengan diusap, matanya diusap bisa melihat, kaki udah lumpuh tinggal diusap bisa jalan, bahkan udah mati diusap oleh Nabi Isa hidup lagi. Maka disebut al-masih. Dajjal kenapa disebut al-masih? Sama, Dajjal juga besok begitu tuh, menjelang hari kiamat. Dan Dajjal itu luar biasa, diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Ada orang buta sejak lahir diusap oleh Dajjal, bisa lihat. Sakit parah, liver cancer, apalagi penyakit parah luar biasa. Sama Dajjal tinggal diusap terus sembuh. Sehingga orang udah gak percaya lagi dengan pengobatan medis, datang aja ke Dajjal. Itulah katanya kemudian Dajjal itu disebut dengan Dajjal, sangat menipu. Kenapa? Karena memiliki kemampuan sehingga orang banyak yang percaya. Sulit orang untuk membedakan ini beneran apa bohongan sih? Kok bisa sembuh loh? Bukan cuma 1 2 loh, banyak loh. Akhirnya itulah fitnah Dajjal, semua orang percaya sama dia. Maka kita diajar oleh Rasulullah supaya terhindar dari fitnah Dajjal itu adalah berbanyak baca surat Al-Kahfi, kalau bisa hafal minimal 10 ayat depannya sama 10 ayat terakhir minimal. Syukur-syukur bisa hafal surat Al-Kahfi. Paling enggak sering-sering baca doa setelah tahiyat. Yang kedua, kenapa disebut al-masih? Nabi Isa alaihissalam itu disebut al-masih karena menghapus syariat
Nabi Musa alaihissalam membawa syariat yang baru, maka menghapus syariat yang lama, membawa syariat yang baru. Dajjal gitu juga, dia menghapus keimanan orang-orang yang lemah keimanannya, mengganti dengan kekufuran dan kesyirikan, maka disebutnya al-masih. Jadi secara bahasa masah itu artinya menghapus atau mengusap. Dalam kajian kitab ini al-masih alal khufain berarti mengusap alal khufain, atas dua sepatu. Apa yang dimaksud dengan khuf? Kalau zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khuf itu adalah sepatu yang dari kulit, dia lebih mirip ke kaos kaki sebenarnya, atau sepatu bot, modelnya kayak sepatu bot tapi lebih ke kaos kaki. Jadi dia buat dipakai di dalam masjid, dalam rumah itu pakai. Ada biasa pakai resleting gitu. Kalau sepatu boot kan buat di kebun-kebun taman, enggak, ini haknya enggak terlalu besar, dia lebih mirip kaos kaki tapi dari kulit. Sepatu khuf itu khususnya dipakai di musim dingin. Itu asalnya khuf satu, khuffain dua, kanan dan kiri. Lalu kemudian para ulama mengatakan, apakah khuf ini hanya khusus hanya sepatu model seperti itu ataukah mencakup semua sepatu? Banyak ulama yang mengatakan mencakup semua sepatu, yang penting ada kriteria dari syarat tertentu. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, terus Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan termasuk sepatu-sepatu yang biasa kita pakai itu juga masuk kategori khuf selama dia memiliki beberapa kriteria. Pertama, sepatu itu menutupi seluruh kaki itu sampai semua bagian yang mesti dibasuh ketika berwudu tertutup, maka dia masuk kategori khuf. Mana bagian kaki yang dibasuh itu? Ya, dari jemari itu sampai mata kaki. Jadi kalau sepatu itu menutup sampai atas mata kaki, maka dia sudah dianggap sebagai khuf. Karena ada model sepatu itu yang mata kakinya kelihatan, atau apalagi kayak sepatu slop ini pakai depannya doang, tumit sama mata kaki kebuka, kayak model sepatu sendal. Nah, ini nggak masuk. Tapi kalau dia menutup sampai tumit, nah itu masuk kategori khuf. Yang kedua, tidak bolong-bolong. Ada model sepatu yang bolong sini, bolong sini, bolong sini. Nah itu enggak. Tapi kalau dia menutup semuanya, nah itu masuk kategori khuf atau khuffain. Lalu bagaimana al-mashu itu? Yang dimaksud dengan mengusap, apakah diusap gini doang atau seperti apa? Para ulama memberikan tata cara penjelasan bagaimana mengusap sepatu khuf. Jadi sepatu itu tangan kanan, kedua tangan kita basahi dengan air, sama seperti mau membasuh kaki itu, tangan kita basah. Setelah itu tangan kanan ini itu ada di tumit belakang, ya, tumit bagian belakang. Tangan kiri itu ada di atas jemari kaki kanan itu, lalu digerakkan seperti ini, mengusap. Nah itulah yang disebut dengan mashu alal khuffain, mengusap. Jadi kaki kanan ditumit, kalau kaki kanan berarti tumit belakang sebelah kanan. Tangan kiri, permukaan tangan kiri itu ada di jemari kaki kiri, lalu diusap seperti ini. Nanti begitu juga kaki kanan, kaki kiri dibasuh lagi tangan itu, tangan kanan ada di tumit kaki kiri, lalu tangan kiri ada di jarinya itu, nanti diputar seperti ini. Itu yang disebut dengan al-mashu alal khuffain. Jadi mengusap bukan cuma diusap-usap itu doang, tapi ada caranya seperti ini. Yang kedua disebut alal khuffain, al-mashu alal khuffain atau babul mashi alal khuffain. Ala itu di atas. Ini kata para ulama mengisyaratkan bahwa sepatu khuf atau sepatu itu yang wajib dibasuh adalah bagian atas, bukan bagian bawah. Meskipun nanti kita bacakan hadisnya, boleh dia mengusap bagian bawahnya, tapi itu sunnah saja. Yang wajibnya di atas. Dengan syarat sebelum kita pakai sepatu itu kita sudah berwudu dengan wudu yang sempurna. Jadi sudah berwudu, lalu setelah itu kita pakai kaos kaki, pakai sepatu, misalnya ada tugas keluar kota, Bandung, atau misalnya Surabaya, naik kereta atau naik pesawat. Kemudian masuk waktu sholat,
Kita pengen berwudu, ini wudu, mau berwudu misalnya. Tapi kalau lepas sepatu, lepas kaos kaki, becek, basah kemana-mana, nanti juga sholatnya di atas kursinya misalnya, atau tempat duduk kendaraan itu di kereta atau di pesawat. Ini gimana nih? Maka ini bisa kita pakai, nggak perlu dilepas sepatu itu, cukup dibasahkan tangan kita tadi, usap dengan cara seperti tadi, tangan kanan di belakang tumit itu putar ke depan, kaki kiri juga begitu. Maka ini wudunya sudah sah, nggak perlu dilepas sepatu dan kaos kakinya, nggak perlu dilepas. Ini keringanan dan kemudahan dari syariat. Ya Ustaz, tadi saya sebelum berangkat belum sempat berwudu, gimana dong? Nah itu nggak bisa. Jadi sebelum berangkat, sebelum dia pakai sepatu, dia sudah berwudu dulu baru pakai sepatu. Tapi udah Ustaz, sebelum pakai sepatu saya sudah berwudu. Cuman begitu jalan nggak lama prot kentut, bagaimana nih? Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kentutnya setelah dia pakai sepatu. Tapi kalau dia berwudu sebelum pakai sepatu dia keburu kentut, nah ini nggak bisa, batal. Dia udah wudu semangat tuh, begitu keluar ngambil sepatu dia pakai kaos kaki merunduk, begitu merunduk prot, ya gimana nih? Ayo wudu lagi. Jadi pakai sepatunya dalam kondisi dia suci, bersih, sudah berwudu, baru setelah itu dia pakai sepatu itu, nah dia jalan, setelah itu kentut gak ada masalah. Nanti di perjalanan atau di satu kondisi, satu tempat, apalagi misalnya teman-teman kita misalnya yang kerjanya di lapangan, masuk waktu sholat dia ngebenerin apa misalnya itu listrik, mungkin ada yang benerin kabel atau apalah itu, dia repot harus buka sepatu, pergi pakai lagi, buka lagi. Nah ini bisa dipakai. Ya, di sini maka dia cukup usap sepatu itu tanpa harus melepasnya. Apalagi kalau di musim dingin ya. Kalau di Indonesia sih nggak ada musim dingin, insya Allah. Musim dinginnya dingin hujan aja, atau kalau nggak dingin AC. Nah, seperti di negara Arab atau negara-negara yang memiliki 4 musim. Nah itu mereka dingin luar biasa. Untuk wudu itu membasuh pertama kaki kan, karena dingin itu akan menjadi berkurang kalau kaki kita hangat. Dia kata dingin banget, cukup pakai kaos kaki, hangat kaki kita, insya Allah aman. Nah ini sementara wudu kaki harus dibasuh. Maka syariat datang memberikan rukhsah, keringanan dan kemudahan. Meskipun ada sebagian orang yang mengingkari syariat ini mengusap 2 sepatu, tapi jumhur ulama mengatakan ini sudah disepakati oleh mayoritas ulama dan hadisnya sudah nyaris sampai level mutawatir, sehingga ini menjadi sesuatu yang masyru' atau disyariatkan. Baik. Hadis pertama di bab ini, bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa'arwaituhu li'anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha 'alaihi walil arba'ati illa an-nasa'i anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu waktu itu di safar, dalam kondisi safar bukan mukim. Kapan ini? Ini ketika perang Tabuk ya. Waktu itu Rasul dan para sahabat laksanakan perang Tabuk. Maka dalam perjalanan itu mau sholat, Abu Daud mengatakan sholatnya sholat subuh ya. Mau sholat subuh. Nah, Mughirah bin Syu'bah ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu. Begitu beliau melihat Rasul mau berwudu, langsung cepat-cepat mau membantu Rasul membukakan sepatunya. Insyaallah ini adab akhlak berkhidmat kepada alim. Boleh atau enggak boleh? Para sahabat itu begitu. Jadi Rasul misalnya mau melakukan sesuatu, itu sahabat langsung berebut gitu. Ada yang bukain sepatu, ada yang megangin tali kekang unta beliau, ada yang membantu Rasul naik ke untanya atau ke kudanya, ada yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam memakaikan baju besinya, ada yang menyiapkan air untuk wudunya. Jadi para sahabat itu mereka berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak kita berkhidmat kepada ulama? Boleh. Misalnya ada alim,
datang ke Indonesia atau orang Indonesia alim misalnya, lalu kita berkhidmat, dia misalnya mau keluar masjid, kita sediakan sendalnya, mau berwudu kita siapkan airnya misalnya, mau minum kita siapkan minumnya. Itu termasuk berkhidmat kepada alim atau ulama atau orang soleh, dan itu diperbolehkan. Wabil khusus berkhidmat kepada orang tua, itu lebih dianjurkan tuh. Orang tua kita mau mandi, kita siapkan handuknya. Sedang kurang sehat, dingin, butuh air hangat, kita siapkan air hangatnya. Itu pahalanya luar biasa. Mau makan, kita siapkan. Orang tua saya masih sehat Ustaz, nggak perlu disiapin, udah bisa, nggak apa-apa, kita ingatkan. Endokin nasinya, siapkan mejanya, piringnya. Oh, udah bisa Ustaz. Dan saya tinggalnya jauh, nggak di sana Ustaz. Nah, siapkan duitnya kalau gitu, transfer aja. Kita transfer ke orang tua. Maaf Bu, Pak, ini buat makan 1 bulannya, kirim. Nah, berkhidmat kita kepada orang tua. Itu yang akan membuat hidup kita berkah. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah hendak melepas sepatu baginda sallallahu alaihi wasallam karena beliau melihat Rasul mau berwudu. Apa kata Rasulullah? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, enggak usah dilepas wahai Mughirah. Kenapa? Karena saya sebelum pakai ini sepatu sudah dalam kondisi berwudu. Jadi saya pakai dalam kondisi bersuci. Maka Mughirah bin Syu'bah nggak jadi melepas sepatu Rasulullah. Lalu melihat Rasulullah berwudu masih menggunakan sepatu. Begitu selesai mengusap sebagian kepala dan telinga, Rasul hanya mengusap alaih, famasaha alaih, mengusap sepatu itu atau khuf itu. Diriwayatkan oleh imam yang 4, berarti Ashabus Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga An-Nasai. Tapi kecuali dalam riwayat An-Nasai ada tambahan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfala. Beliau mengusap bagian atas dan bawahnya. Tapi wa fi isnadihi dhafun. Sanad ini terdapat kelemahan. Kenapa? Karena min riwayati wa warad katib Al-Mughirah wa qad da'afahu a'immatul hadis. Jadi ada salah satu perawi itu yang dianggap oleh para ulama lemah. Itu karenanya kita sampaikan yang kuat itu dalilnya adalah mengusap bagian atasnya saja, bagian bawahnya enggak. Tapi kalau ada yang mau mengusap bagian bawahnya, boleh juga, itu bagian dari sunnah, ya, boleh. Tapi yang wajib hanya bagian atasnya saja. Hadis yang kedua, An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, telah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi." Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Kata Ali radhiyallahu anhu, sekiranya agama ini itu diambil hanya berdasarkan akal semata, bukan berdasarkan nakal. Jadi ada akal, ada nakal. Akal itu pakai akal, nakal itu berarti riwayat. Ada nggak riwayat ke sahabat? Ada nggak riwayat ke Rasulullah mengerjakan? Sahabat melakukan, tabi'in melakukan. Ada nggak penjelasan ulama? Itu agama, bukan menurut saya sih begini. Dia nggak buka bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Dia nggak buka bagaimana kita menjelaskan sahabat, para salafus saleh dan ulama. Pokoknya seenak udahnya sendiri, pakai akalnya saja. Nah, ini ada orang-orang yang beragama hanya menggunakan akal. Ada juga yang pakai perasaan. Ada yang pakai akal, ada yang pakai perasaan. Karena pakai akal, akhirnya banyak yang diakal-akalin. Karena pakai perasaan, akhirnya banyak yang nggak dikerjakan. Kenapa? Perasaan saya kok kayaknya kurang enak deh. Perasaan kurang khusyuk deh. Ada, mohon maaf nanti kita bahas deh. Takbiratul ihram dari Allah berkali-kali Pak. Begitu kita tanya, antum kenapa takbir sampai berkali-kali? Karena perasaan saya belum mantap. Nah ini ibadahnya bukan pakai dalil nakal, tapi pakai dalil perasaan. Ada yang pakai akal ya. Sholat itu Ustaz bukan 5 kali dalam sehari semalam.
Bukan 5 kali, bukan. Berapa kali? 3 kali aja Ustaz. Kok bisa 3 kali? Karena Allah katakan dalam surat Al-Isra itu, aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. 3 kali. Jadi karena salat liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir zuhur, ila ghasaqil lail, malam hari isya, wa qur'anal fajr, yaitu salat subuh. Berarti 3 kali Ustaz. Tapi kan Rasul, nggak penting Rasul mengerjakan, ini penting Al-Quran begitu, dia pakai akalnya. Ini sesat dibahanya. Lagi banyak orang yang mengatakan, oh ini paham oke juga nih, efisiensi, minimalis, ekonomis, 3 kali sehari, oke nih. Nah, ini bahaya, menyesatkan. Pakai akal. Bahkan ada sempat viral kemarin, salah seorang ustadz, ya, oknum ustadz. Dia menafsirkan Al-Quran itu dengan akalnya sendiri. Ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan bahasa saja ini banyak yang mempermasalahkan. Mesti dia rujuk dulu bagaimana Rasul, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, baru ayat dengan kaul sahabat, baru dengan salafus saleh, pendapat para ulama, baru bahasa, pendekatan bahasa itu terakhir. Ini bahasa pun dia nggak ngerti. Dia katakan surat Al-Qari'ah itu banyak orang salah mengartikan, diartikan dengan hari kiamat. Dari mana hari kiamat? Qari'ah itu di bahasa kita sehari-hari. Kita dengarkan lantunan ayat suci yang akan dibacakan oleh qari kita, itu pembaca laki-laki. Kalau perempuan yang baca Qurannya, kita dengarkan dari qari'ah kita, berarti membaca. Al-Qari'ah itu artinya membaca, bukan hari kiamat. Jadi kita diajak untuk membaca Al-Quran, membaca fenomena, membaca keadaan, membaca situasi. Itu maknanya, bukan hari kiamat. Nah, ini ngaco ya, sesat. Dia menafsirkan ayat dengan akalnya saja. Dari segi bahasa saja sudah bermasalah. Qari'ah dengan qari'ah itu dua hal yang berbeda. Tandanya nih, si oknum ustaz ini dia nggak bisa belajar tajwid itu. Dia tidak bisa membedakan makhrajul huruf, mana ain, mana hamzah. Qari'ah dengan qari'ah itu berbeda. Dari segi bahasa saja sudah bermasalah. Tapi banyak orang yang pokoknya pakai pendapat dan pakai akalnya. Dan ini kata Ali radhiyallahu anhu, sekiranya agama itu dipakainya akal, bukan naql, bukan riwayat, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Pasti kalau sedang pakai sepatu itu, yang mestinya diusap itu bagian bawah, bukan bagian atas. Kenapa? Karena ketika kita pakai sepatu, yang rentan terkena najis pasti bagian bawah, yang kotor bagian bawah, tapi yang diusap bagian atas, bawahnya enggak. Ini kalau agama pakai logika, nggak benar nih. Logikanya yang kotor itu yang dibersihin, ya. Yang terkena najis itu yang diusap, bukan bagian atas. Atas mah aman, apa yang diusap? Itu kalau agama menggunakan akal. Tapi kata Ali radhiyallahu anhu, agama ini bukan pakai akal, bukan akal-akalan, dan tidak boleh diakal-akalin karena dia berdasarkan nakal, riwayat. Ada nggak dalil ayat Al-Qurannya? Ada nggak hadis Rasulnya? Ada nggak kaul sahabatnya? Ada nggak pendapat tabi'innya? Ada nggak kaul ulamanya? Baru setelah itu kita ikuti. Kata Ali, waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah aku lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Aku melihat. Nah, kalau ra'aitu ini dalam periwayatan hadis itu levelnya tinggi sekali, ya, paling tinggi. Ra'aitu, baru sami'tu. Jadi aku lihat Rasul, nah, itu kuat sekali. Baru setelah itu aku dengar Rasulullah. Jadi sama dengan ru'yah, melihat dengan mendengar, lebih kuat mana? Lebih kuat melihat. Berarti itu hadisnya fi'li, Rasul kerjakan langsung. Jadi hadis fi'li itu lebih kuat daripada hadis qauli. Jadi hadis itu ada fi'li, berarti Rasul ngerjain, ada qauli, Rasul ngucapin. Nah, nanti ada takriri, Rasul yang menetapkan, mengikrarkan. Boleh jadi yang ngerjain sahabat, boleh jadi yang melakukan sahabat, boleh jadi yang mengatakan sahabat. Rasul kemudian aqarrahu, ACC lah kalau bahasa kita. Nama hadisnya takriri. Nah, dari semua level hadis itu yang paling tinggi adalah hadis ru'yah. Kata Ali, ra'aitu, aku lihat langsung Rasul ketika berwudu, ketika beliau pakai sepatu khuf itu, yang diusap itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa
Keringanan syariat agama ini diberikan kepada kita umatnya, rukhsah ketika berwudu, ketika seseorang itu dalam kondisi bisa dalam perjalanan atau dalam musim dingin atau dia sedang sakit misalnya, atau dalam kondisi tertentu di mana dia tidak repot melepas sepatu dan kaos kakinya, tapi dia pengen sholat dan tetap berwudu, maka syariat ini itu bisa diterapkan dan dipakai untuk kondisi tersebut. Hadis selanjutnya, An Safwan bin Asar qala, dari Safwan bin Asar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran an nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun illa min janabatin walakin min ghaitin wa bawlin wa naumin, akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Apa kata Safwan bin Asar? Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kami, kalau kami dalam posisi safar, kami boleh mengenakan sepatu itu dan mengusap sepatu khuf dalam berwudu itu selama 3 hari 3 malam. Jadi dalam perjalanan 3 malam itu, selama 3 malam berwudunya itu usap aja sepatu khuf, nggak boleh dilepas, boleh. Kecuali min janabah, kecuali kalau dia junub, mimpi basah, hubungan suami istri. Nah, ini mesti dilepas sepatunya, lalu dia mandi dan kemudian dia usap. Nah, gak cukup hanya usap sepatu, dia harus berwudu dengan wudu yang sempurna, baru saya pakai lagi sepatu. Ustaz, kaos kaki bagaimana Ustaz? Nah, sama, kaos kaki juga dihukum seperti itu. Misalnya ada perempuan, ibu-ibu misalnya berwudu lalu tempat wudunya terbuka. Nah, kalau dilepas kaos kakinya, dia berwudu, khawatir nanti ada laki-laki yang lewat, ngelirik-ngelirik tuh, kaki itu bagian dari aurat. Ya, ketika diusap dibasuh itu, apalagi mungkin menaikkan sebagian roknya itu sehingga tersikap betisnya, itu adalah aurat. Maka bagaimana? Nah, cukup nggak usah lepas kaos kakinya. Mungkin sepatu, kalau zaman kita sekarang sepatu nggak mungkin dipakai sampai ke masjid, dilepas sepatunya, kaos kakinya nggak perlu dilepas. Ketika berwudu nggak apa-apa, diusap saja kaos kakinya. Nah, ini keringanan yang Allah berikan kepada umatnya. Berapa lama Ustaz kalau dalam safar itu? Selama 3 hari 3 malam. Kita misalnya pulang kampung nanti nih, perjalanan karena macet ke kampung sampai 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam itu berarti berapa kali sholat tuh? 15 kali sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, besoknya begitu lagi. Itu selama sholat 15 kali sholat itu dia tidak melepas kaos kakinya, tidak melepas sepatunya ketika wudu, hanya diusap bagian atasnya saja. Boleh itu, boleh berdasarkan di sini. Kecuali karena janabah. Kalau karena janabah harus dilepas. Walakin min ghaitin wa bawlin wa naumin. Tapi kalau dia buang air besar, itu nggak perlu dilepas. Nanti kalau wudu cukup diusap bagian atasnya saja. Mau pipis, buang air kecil juga sama, nggak perlu dilepas sepatunya itu, nanti ketika wudu cukup diusap. Atau naumin, karena tidur, ya. bangun naik kendaraan, di mobil misalnya atau di kendaraan yang lain, nah itu cukup dia hanya basuh bagian atasnya saja. Akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan lafaz dari Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Terakhir, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Untuk musafir, Rasul itu membolehkan selama 3 hari 3 malam itu boleh wudunya hanya dengan musaf khuf sepatunya. Misalkan teman-teman ada hiking atau camping di pegunungan, ya, di mana, di Bromo atau di mana, nah, mau sholat, apalagi sholat subuh dingin misalnya, udah lakukan syariat ini, usap saja bagian atas sepatu atau kaos kakinya. Berapa lama Ustaz? 3 hari 3 malam. Kalau sudah lebih dari 3 hari 3 malam, lepas wudhu seperti biasa lagi, baru pakai lagi, berlaku 3 hari 3 malam lagi. Wa yauman wa lailatan lil muqim. Sementara kalau kita nggak kemana-mana, di rumah posisinya mukim, maka yaumin wa lailatin. Rasul menetapkan itu hanya batas maksimalnya sehari semalam. Berarti bisa 5 waktu.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Besok sebelum subuh wudu seperti semula. Tapi dalam sehari semalam itu bisa syariat ini berlaku untuknya, yaitu mengusap sepatu khuf. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan siang yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita semua dalam memahami syariat agama ini, dan kita dibantu oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita ini mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dan keselamatan di dunia. Dan ketika besok di padang mahsyar mungkin gak banyak atau belum banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita jalankan dalam kehidupan kita, tapi mudah-mudahan Allah tetap pantaskan kita menjadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Adanallahu iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.